Tahun ini Pemkab Bintuni turut mengadakan lomba menyambut HUT RI ke-77 tahun. Bank Indonesia menggandeng Koarmada 3 untuk ekspedisi rupiah ke wilayah 3T di Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 13 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Bupati Teluk Bentuni, Petrus Kasihi menghimbau seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni untuk mendukung kinerja panitia pelaksana Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Mohon perhatian Bapak Ibu yang Hal ini disampaikan Bupati saat memberikan arahan pada apel gabungan yang diikuti ASN, TNI, dan Polri yang digelar di alun-alun Bintuni pada Jumat 12 Agustus 2022 kemarin. Bupati mengatakan perayaan HUT RI kali ini pihaknya ingin memberikan nuansa kemeriahan yang bisa dinikmati masyarakat. Sebab Bupati menuturkan sejak pandemi COVID melanda Indonesia, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tidak bisa dilaksanakan meriah. Saya minta dukungan dari seluruh pimpinan OPD untuk memberikan perhatian. Ini adalah pesta negara, pesta rakyat, sehingga kepada teman-teman agar mendukung, ya kalau bisa bantu panitia. Nah, panitia juga terbatas dari sisi finansial. Teman-teman yang ada di pimpinan OPD kan punya sedikit berkat, bantulah panitia. Jangan sampai hanya uang 5 juta, 10 juta, masa tidak ada. Kita bersyukur karena sudah 70 tahun kita merdeka. Yang seperti pengalaman kemarin waktu ulang tahun kabupaten, ada masyarakat yang tidak makan. Dari pantauan TVRI, usai apel gabungan ini, Bupati membuka secara resmi kegiatan perlombaan dalam rangka HUT RI ke-77 yang ditandai dengan menabuh tifa. Sejumlah perlombaan pun langsung digelar di alun-alun, diantaranya tarik tambang yang diikuti seluruh ASN, Polri, dan TNI dari masing-masing instansi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Maibrat mengajak seluruh komponen masyarakat, pemuda, dan tokoh intelektual untuk mendukung siapapun yang akan penjabat Bupati Maibrat yang dalam waktu dekat ini akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menjelang berakhir masa jabatan Bupati Maibrat Bernard Sagrim dan Wakil Bupati Paskalis Koco almarhum dan diganti Pau Markus Jitmau menjabat 4 bulan, akan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2022 mendatang. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Maibrat Clemens Howai menyikapi dinamika yang berkembang dengan penetapan penjabat Bupati Maibrat. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat, pemuda, dan tokoh intelektual agar menjaga situasi keamanan di Kabupaten Maibrat. Meski demikian, ada polemik yang terjadi pada masa lalu. Ia berharap untuk ditinggalkan itu semua dan siapapun yang akan ditetapkan sebagai PJ Bupati Maibrat sudah sesuai aturan yang jelas soal pengangkatan PJ Bupati Maibrat. Ia menambahkan aturan pemerintahan sudah jelas sehingga tidak perlu untuk dipersoalkan dan melakukan hal-hal yang kemudian akan terjadi benturan dengan aturan yang ada. Clemens berharap untuk semua pihak mengikuti proses aturan yang ada. Siapapun yang nantinya akan menjabat sebagai PJ Bupati Maibrat harus memberikan dukungan karena yang akan menjabat merupakan orang Maibrat sendiri. Selaku pimpinan pemuda, saya menghimbau kepada semua teman-teman pemuda dan intelektual Maibrat supaya ya marilah kita ikuti apa yang ada proses. Artinya kalau aturan sudah menyampaikan seperti itu ya kita ikuti aturan saja. Nah, kita tidak usah bikin hal-hal yang kemudian nanti membangun kelompok, membangun gap, ya memecah belahkan kita di Maibrat ini sehingga nanti PJ datang ini ada kelompok-kelompok lagi, Nah, ini yang kita berharap tidak boleh terjadi. Jadi mari kita sama-sama berdoa siapapun yang nanti akan menjabat sebagai pejabat bupati, ya kita semua memberikan dukungan.
Apalagi lah kita bersyukur kalau kita penanam Maibrat sendiri yang datang juga ya kita bersyukur. Sebagai pemimpin pemuda di Kabupaten Maibrat, ia juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Maibrat Bernard Sagrim yang telah meletakkan dasar yang baik dan pemekaran distrik dan kampung, infrastruktur jalan yang sifatnya berkepanjangan buat masyarakat Maibrat. Ya, selaku pimpinan pemuda yang pertama kami menyampaikan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi kepada beliau. Artinya bahwa beliau sudah banyak meletakkan dasar yang baik, tetapi juga hal-hal yang sifatnya akan berkepanjangan bagi kita. Ya, secara pembangunan yang ada, baik infrastruktur yang ada, ya semua ini sudah beliau sudah lakukan dengan baik. Dengan adanya pemekaran kampung dengan distrik ini sudah, ya beliau pernah sampaikan nanti gedung itu bisa rusak, jalan bisa rusak, ya tapi ya pemekaran kampung dengan distrik ini akan terus sampai selamanya. Generasi demi generasi akan berganti. Dari Maibrat, Sorong Selatan, Nikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut Koarmada 3 mengadakan ekspedisi rupiah berdaulat 2022 atau kas keliling di pulau terdepan, terluar dan terpencil 3T di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat bertempat di Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong pada Kamis 11 Agustus 2022 dihadiri Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Ruth Eka Trisilowati. Ekspedisi kas keliling ini mengangkat tema Sinergi Bangga Rupiah Kepulauan Kasuari. Bank Indonesia juga menggandeng TNI Angkatan Laut Koarmada 3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Ruth Eka Trisilowati mengatakan, kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat 2022 ini merupakan salah satu program Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan uang rupiah yang cukup, pecahan yang sesuai tepat waktu, serta dalam kondisi yang layak edar ke seluruh penjuru negeri, termasuk kepulauan terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T di wilayah Papua Barat. Ekspedisi ini difokuskan ke 5 pulau di Raja Ampat. Adapun Bank Indonesia pada ekspedisi tersebut membawa uang layak edar senilai 5 miliar. Cinta dan bangga dan paham terhadap rupiah serta kedaulatan NKRI. Jadi rupiah adalah simbol negara di mana negara hadir even di daerah-daerah pelosok ya, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau transportasinya melalui jalur darat. Jadi tujuannya seperti itu. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah menyebutkan ekspedisi rupiah berdaulat merupakan tugas mulia sama dengan tugas TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, kata Pangko Armada 3, ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2022 kali ini dilaksanakan menggunakan KRI Alba Kota, rute dari Sorong, Pulau Salawati, Pulau Misol, Pulau Batanta, dan berakhir di Manokwari. Ya, berdaulat ini sama dengan tugas TNI juga, kita sama-sama menjaga kedaulatan. Cuma beda alatnya berbeda. Kemudian ini kedaulatan rupiah, kita kedaulatan negara sama saja. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh Bank Indonesia dan sudah ada kerjasama dari Mabes TNI Angkatan Laut dengan Bank Indonesia Pusat bahwa kita selalu mendukung kegiatan rupiah berdaulat ini supaya masyarakat kita memegang rupiah yang terbaik, uang yang terbaik yang bisa dibelanjakan dan tidak ada uang negara-negara lain yang beredar dan masuk di negara kita. Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat mencatat, kegiatan ekspedisi di Papua Barat bersama TNI Angkatan Laut telah melaksanakan 80 kali kegiatan kas keliling 3T dengan 421 pulau 3T. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Philip Wamafma mengatakan Papua Barat siap menjadi provinsi terpisah dari Papua Barat, namun diharapkan kepada pelaksana tugas Gubernur Papua Barat untuk menyelesaikan kisru 4 distrik yang berada antara Manokwari dan Tambrau. Orang STA 1 kali masuk di DPD RI. Hal tersebut ditegaskan Philip Wamafma usai mengikuti kegiatan penyambutan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2022-2023 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Kepada media, Philip Wamafma mengatakan,
Komisi 2 DPR RI dan DPD RI Komite 1 akan melakukan pembahasan pemekaran Papua Barat Daya. Untuk itu saat ini Philip Wamahma mendesak kepada Gubernur Papua Barat untuk menyelesaikan masalah 4 distrik yang berada di perbatasan antara Kabupaten Manokwari, Tambrau, dan Sorong. Diharapkan masalah ini harus segera diselesaikan, sehingga jangan jadi penghambat ketika Provinsi Papua Barat Daya siap untuk dimekarkan dari Provinsi Papua Barat. Bahas di parlemen. Nah, di DPR dari Komisi 2, DPD Komite 1, kebetulan di Komite 1 saya adalah ketua tim untuk pembahasan Papua Barat Daya. Suratnya nanti itu pada saya share ya. Saya kirim surat presiden. Jadi Papua Barat Daya tetap akan dibahas. Dan Papua Barat Daya sudah siap menjadi provinsi terpisah dari Papua Barat. Nah, walaupun demikian sebagai senator saya mendesak Gubernur Papua Barat, PLT Papua Barat, dan Bupati Manokwari dan Bupati Tambrau dan Bupati Sorong, ya, khususnya Bupati Tambrau dulu lah, untuk menyelesaikan kisru 4 distrik yang ada, yang sampai dengan saat ini masih bermasalah. Nah, maksud saya kalau pemekaran provinsi Papua Barat Daya, otomatis Tambrau masuk ke Kabupaten Papua Barat Daya. Kalau masuk berarti 4 distrik yang di Kebar, Sinopi, Mea, ini kan masuk di sana. Nah, padahal kalau kita lihat fakta kan banyak penolakan tentang bergabungnya 4 distrik itu ke Tambrau. Nah, saya harap ini harus segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan justru akan memicu masalah baru. Nah, jangan sampai masalah batas wilayah dan wilayah pemerintahan yang sebelumnya persoalan antara Manokwari dan Tambrau terjadi lagi di provinsi lagi. Nah, saya harap saya akan perjuangkan ini di parlemen, bahwa sebelum ini dibicarakan pastikan dulu tentang status hukum 4 distrik. Lebih lanjut disampaikan untuk pembahasan Papua Barat Daya diperkirakan 1 hari dapat diselesaikan undang-undang untuk Papua Barat Daya, karena isi pembahasan pasti sama dengan 3 provinsi yang sudah diajukan kemarin. Tidak banyak, paling 6 kali. Kemarin kan 3 RUU saja kita bikin hanya 6 hari. Jadi ada undang-undang untuk Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Ini coba satu kabupaten saya kan 1 hari pasti jadi. Karena tidak mungkin dia beda, dia cuma beda di batas wilayah. Yang lainnya kan sama, isinya sama saja. Iya, karena pembahasan RUU ini kan tidak mungkin beda. Dia gunakan Papua Barat, Papua Tengah itu menjadi konsep untuk Papua Barat Daya. Cuma yang beda cuma batas wilayah. Terus yang lain isinya pasti sama, tidak mungkin beda. Kan? Tapi kita akan persoalkan di wilayah dulu. Tapi makanya saya minta Pak Gubernur harus segera untuk pastikan bahwa 4 distrik itu masuk ke Papua Barat Daya ataukah Papua Barat. Itu dulu yang paling penting. Diharapkan penjabat gubernur segera membuat pertemuan dengan bupati kabupaten kota yang saat ini sedang bermasalah tapal batas daerah, agar hal ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengesahan Undang-Undang Papua Barat Daya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus pertanian serentak tahun 2023. Sensus ini bertujuan untuk memotret perubahan pertanian dalam 10 tahun, khusus di wilayah Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan sensus pertanian ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan mengacu pada jumlah rekomendasi dari Organisasi Pangan dan Pertanian, di mana sektor pertanian di Indonesia sangatlah penting dan harus dapat menjawab kebutuhan data pertanian baik di level nasional maupun level global oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Kepala BPS Papua Barat Marice Patiwalaipia menyebutkan, sementara sampai akhir tahun ini BPS masih melakukan sosialisasi sensus pertanian di seluruh daerah. Dan direncanakan minggu ini baru diadakan rapat koordinasi tahapan persiapan sensus pertanian tahun 2023. Guna merencanakan tahapan anggaran untuk suksesnya tahapan sensus pertanian yang bertujuan untuk memotret perubahan pertanian dalam 10 tahun terakhir. Kita sementara nanti ya sampai akhir tahun kita akan sosialisasi, nanti
minggu depan ini baru ada Rakornas dengan semua kepala kabupaten untuk tahapan persiapan. Ya, jadi ya belum banyak yang bisa kita sampaikan dulu karena masih digodok juga, anggaran juga masih berproses dari Kemenkeu. Nanti kalau mudah-mudahan kalau kita pulang ke Kornas sudah ada informasi yang lengkap, kita bisa undang teman-teman media juga lah untuk mempublish ya. Tapi tahun ini belum, tahun depan kan 2023. Oh, iya. Tapi kita sudah harus persiapan dari tahun. Jadi instrumennya, petugasnya sudah mesti kita. Adapun sensus pertanian meliputi ketahanan pangan, hortikultura, perikanan dan kehutanan, maupun dari usaha pertanian seperti rumah tangga. Marice berharap sensus pertanian tahun 2023 ini diharapkan dapat mengetahui petani yang sejahtera dan mengetahui juga hasil pertanian yang ada di masing-masing daerah, prospeknya seperti apa sampai dengan tahun-tahun selanjutnya. Melihat yang jelas usaha pertanian, jadi usaha pertanian maupun rumah tangga pertanian. Ya. Kan ada usaha pertanian juga toh, ada itu semua. Pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kehutanan, itu semua. Jasa pertanian semua. Tujuan dari pelaksanaan sensus khusus untuk pertanian sendiri nanti apa, Bu? Ya, kita ingin mendapatkan statistik pertanian. Ya, statistik pertanian, kemudian ya petani yang diharapkan ya petani yang sejahtera lah. Ada tagline-nya, saya belum terlalu ini, nanti mungkin di depan yang kita punya pojok itu sudah ada, teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi pertanian yang tangguh ya. Jadi kita dengan sistem pertanian kita bisa melihat potensi pertanian kita di masing-masing daerah wilayah itu seperti apa. Perlu diketahui Indonesia merupakan salah satu negara pasar komoditas pangan terbesar di Indonesia. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Berita Papua Barat hari ini edisi Sabtu 13 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.